أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتعليم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح المفسرين والمحدثين والفقهاء والأعمال العاملين وأهل طاعتك أجمعين خصوصا لأرواح الحبيب عبد الله بن الحداد والأرواح الحبيب عبد الله بن الشاطر وحسن بن عبد الله بن الشاطر المسالم بن عبد الله بن الشاطر سيد الوالد محمد بن الحداد ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن هادي السقاف ثم إلى أرواح والد ثم إلى أرواح الحبيب عمر محمد السقاف عبد القادر ابن عبد القادر ثم إلى أرواح الحبيب إبراهيم السقاف ثم إلى أرواح سعود بن عمر السقاف أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة واسم الجنة فيها خير ولطف عافية وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا علم التعويل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam majlis yang insya Allah penuh dengan barakah dan rahmat dari Allah. Kita insya Allah di sini setiap Selasa akan mengambil daripada kalam salaf, pembahasan-pembahasan di situ kutub rogoik. InsyaAllah kita akan ambil daripada kitab, kita pilih daripada kitab karangan daripada Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, kumpulan daripada kalam-kalam daripada Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Sebelum itu kita alhamdulillah sekarang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang khusus diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada yang lainnya. Memang terjadi perbedaan pendapat. Apakah bulan Ramadan ini termasuk khususiat? Apakah bulan Ramadan ini termasuk khususiat ataukah tidak? Apakah bulan Ramadan ini memang dikhususkan untuk hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad atau tidak? Pendapat kebanyakan daripada ulama, dan itu adalah pendapat yang muktamad, pendapat daripada jumhur ulama, dan juga pendapat daripada Imam Suyuti, pendapat daripada Ibn Hajar dan yang lainnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang khusus hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat kebanyakan ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana tentang ayat daripada Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya kamu telah diwajibkan furida alaikum, ya kutiba alaikum, kamu diwajibkan kepada kamu untuk melakukan puasa daripada bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Berarti kan ada kewajiban puasa. Berarti ada tasbih. Umat-umat yang dahulu juga diwajibkan. Di sini ulama mengatakan bahwa yang dimaksud daripada kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan terhadap orang-orang yang sebelum kamu, itu tasbihnya bukan berarti semua puasa.
Artinya yang diwajibkan itu memang ada puasa, kewajiban puasa. Tapi puasa beda dengan puasa yang ada seperti yang kita lakukan. Baik harinya, bulannya, caranya, kemudian fadilahnya, ukurannya, semuanya beda. Itu perbedaan daripada apa? Antara puasa umatnya Nabi Muhammad dengan puasa daripada umat-umat yang dahulu. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan bahwa Ramadan itu dulunya diberikan kepada umat yang dahulu. Ada kewajiban Ramadan bagi umat-umat yang dahulu. Tapi mereka dulu. Mereka apa? Menyesatkan. Ya, mereka tersesat dan menyesatkan. Nah, karena itu dinukil daripada Hasan ya, mengatakan bahwa puasa Ramadan itu dulu wajib terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi itu dulu ada kewajiban puasa Ramadan sama sebagaimana umat ini. Tapi mereka meninggalkan itu puasa. Puasa Ramadan ditinggalkan dan mereka apa? Mengganti puasanya dengan 1 hari puasa dalam setahun. Itu diganti dengan puasa Asyura. Yang asalnya dulunya apa? Ada kewajiban puasa Ramadan, kemudian mereka tersesat, menyesatkan, merubah sendiri, kemudian akhirnya apa? Diganti puasa Ramadan dengan puasa 1 hari dalam 1 tahun, yaitu puasa Asyura. Mereka menganggap ya mendapat apa? Mengganti bahwa apa? Salam. Mengganti daripada apa? Puasa tadi itu puasa Asyura dengan apa? Dengan mengganti puasa Ramadan tadi itu dengan puasa Asyura. Dan juga katanya apa? Puasa dulu Ramadan juga diwajibkan bagi apa? Orang-orang Nasara. Wah, ini berbeda lagi. Kalau mereka orang Nasara, mereka asalnya melakukan puasa sama 1 bulan 30 hari. Kemudian mereka setelah berlalu zaman yang lama, akhirnya apa? Mereka bertemu bulan Ramadan dengan musim yang sangat panas. Karena kan perubahan cuaca itu ya, dulu mungkin dalam puasa Ramadan bukan musim hujan, tapi sekarang musim hujan seandainya. Dulu musim dingin, tapi sekarang bukan apa, tidak musim dingin. Juga sama. Setelah berlalu beberapa tahun yang lamanya, kemudian berubah musim. Sehingga Pak Ramadan jadi musim panas. Yang mungkin asalnya saat itu musim dingin. Berubah jadi musim panas. Ketika saat dilakukan musim panas, mereka merasa berat untuk melakukan puasa Ramadan. Apalagi mereka dalam keadaan apa? Safar. Mereka dalam keadaan bepergian. Mereka ya ketika bekerja, mereka kesulitan. Mereka merasa berat untuk melakukan puasa Ramadan. Akhirnya mereka sepakat. Ru'asa mereka, tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka sepakat untuk memindah. Yang asalnya di musim panas dipindah di musim semi. Sehingga Pak, mereka mudah untuk melakukan puasa. Dipindah. Tapi mereka setelah memindah yang asalnya 30 hari ditambah 10 hari. Kenapa? Ya karena untuk menambahi, karena mereka memindah ditambahi 10 hari. Jadi puasanya berapa? 40 hari. Mereka sudah berjalan itu puasa 40 hari. Tapi musimnya berubah, bukan musim panas. Mereka cari musim yang lebih mudah, yaitu musim semi. Kemudian setelah itu, raja daripada orang-orang Nasara ini dalam keadaan sakit. Dan ya, dia nazar, kalau seandainya Allah memberikan kesembuhan terhadap raja tadi itu, dia akan mewajibkan dirinya dan apa semua rakyatnya untuk melakukan puasa 7 hari. Tambahan daripada 40 hari tadi. Sudah puasa 40 hari, ditambahi 7 hari. Ternyata memang sembuh. Rajanya sembuh, akhirnya puasa 3 hari diwajibkan. Jadi peraturan. Jadi puasanya berapa? 47 hari. Setelah raja itu meninggal, ganti raja yang lain. Raja yang lain melihat, loh, kok puasa kok 47 hari? Kenapa kok tidak digenapkan aja tuh sampai 50 hari, tambahi 3 hari. Akhirnya puasa ditambahi 3 hari. Jadi puasanya berapa? Jadi 50 hari. Nah, ini dikatakan apa? Dulunya ada puasa Ramadan, tapi mereka dulu. Mereka apa? Tersesat dengan cara apa? Merubah yang asalnya 30 hari jadi 50 hari. Nah, ini pendapat-pendapat daripada apa?
yang mengatakan bahwa puasa Ramadan juga ada puasa kewajiban seperti umat ini kepada umat-umat yang dahulu. Ada pendapat pertama kali yang melakukan puasa Ramadan itu Nabi Nuh alaihissalam. Setelah keluar daripada perahu, selamat daripada perahu, mereka melakukan puasa puasa Ramadan. Nah, ini pendapat-pendapat, tapi yang muktamad seperti yang tadi, bahwa puasa ini adalah kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada yang lainnya. Ini hanya beberapa pendapat yang lainnya mengatakan ada kewajiban yang diwajibkan terhadap umat yang dahulu seperti umat ini, yaitu puasa Ramadan. Tapi mereka tersesat dan menyesatkan. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menukil daripada kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Wa qala mata Allah bih. Idza rada al-insan nafsahu lam yadurruhu syai' fa in wajada wa in faqada lam yatahassar alaihi fa wujudu adamu indahu siyan. Wa idza tawajjaha al-insan bihimma ila syai'in nalahu. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf mengatakan kalau manusia itu ridho dengan apa yang sudah dia dapatkan, maka tidak akan membahayakan apapun yang terjadi pada dirinya. Kalau manusia itu punya sifat ridho, apapun yang Allah berikan kepada dia ridho, baik itu urusan rizki, baik itu urusan apapun, urusan dunia, ya semuanya yang Allah tetapkan kepada dia ridho, maka dia akan menjadi orang yang mudah segala sesuatunya. Lam yadurruhu syai', yang tidak akan membahayakan apapun terhadap dirinya. Apa yang dia dapatkan dia pakai. Fa in wajada la bisa. Kalau dia punya pakaian apapun dia pakai. Dia dapat rezeki dia bersyukur. Dia dapat apapun yang Allah berikan sudah. Dia jadi orang yang yang selalu merasa cukup daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fa in faqada, kalau enggak dapat dia, aku butuh pakaian ini, ternyata sudah usaha nggak dapat, lam yatahassar alaih, dia nggak merasa rugi, nggak merasa nggak menerima, nggak merasa dia bahwa Allah tidak memperhatikan kepada dia. Fawujudu ada musian, dia ada ataupun tidak ada sama. Ini orang kalau punya sifat seperti ini, wah, dia pasti akan jadi orang yang tenang hidupnya. Tenang hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kemudian wa idza tawajjahal insan bihimma ila syai'in nalahu. Nih, siapapun, kita jadi murid, kita jadi orang yang bekerja, kita jadi orang tua, kita jadi apapun, pemimpin. Ini kuncinya ini. Apa katanya? Kalau ada orang ketika berusaha dengan himmah, dengan kemauan yang tinggi, apapun yang dia usahakan, apapun yang dia inginkan, dia akan mendapatkannya. Tapi dengan himmah. Karena itu sebagian mengatakan, kalau salah Al-Habib Idrus bin Umar Habsyi, kalau salah, dia mengatakan bahwa himmah ini ismullahil azam. Himmah, kemauan yang tinggi, keinginan. Nggak jadi orang yang putus asa, tapi dia punya kemauan tinggi. Ketika dia berusaha, gagal, terus dia berusaha, pasti dia akan dapatkan. Karena dikatakan himmatur rijal tahdimu jibalur rasiyah. Himmahnya seorang itu akan bisa merobohkan gunung yang sebesar apapun. Akan bisa dihancurkan gunung sekalipun itu kuat dan besar, kalau ada kemauan. Karena itu, kalau kita punya kemauan yang tinggi, pasti kita akan mendapatkannya. Nih, seorang murid seandainya punya kemauan, punya semangat yang tinggi untuk belajar, berusaha menghafal, berusaha untuk mempelajari, berusaha untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Suatu saat dia akan berhasil, tapi tidak boleh putus asa. Orang yang bekerja, ketika usaha, dia buka usaha, ternyata ada ruginya, ada gagalnya, tapi tetap dia berusaha, pasti dia akan dapatkan keuntungan nantinya. Pasti dia akan sukses. Siapapun, kalau ada usaha, kemauan, semangat yang tinggi, pasti dia akan dapatkan. Nah, di sini dicontohkan ada satu cerita, seorang darwish. Seorang darwish ini orang yang tidak punya apa-apa. Dia pelancong kalau sekarang mungkin ya.
Dia tidak punya apa-apa. Datang ke satu daerah, kemudian dia ada keinginan untuk kawin. Dia ingin kawin. Tapi ketika dia kawin, pinginnya cari perempuan yang paling cantik di daerah itu. Nggak duwe apa-apa, kepingin kawin, dolek sing paling ayu. Nah, ini kan sulit kan dia. Kalau secara akal, ya ndak mungkin ya oleh saono ndak duwe apa-apa, ndak punya apa-apa, dia ndak punya harta, ndak punya rumah, pelancong lagi. Ya, dia dalam keadaan ya masuk satu daerah kemudian pingin kawin. Sifatnya dia nggak mau kawin kecuali cari yang paling cantik. Akhirnya tanya-tanya sama orang. Tanya, di mana ya perempuan yang paling cantik di daerah ini? Aku ingin kawin kepada dia. Aku kawin dengannya. Aku ingin kawin dengannya. Akhirnya ya orang-orang bingung, sifatnya seperti apa perempuan yang kamu harapkan? Ini rambutnya, cantiknya, kemudian putih, kemudian disebutkan sifat-sifatnya. Kemudian kata si orang-orang di daerah itu, wah ini nggak mungkin kamu dapatkan perempuan seperti ini kecuali anak perempuan daripada raja, putri daripada raja di daerah itu. Oh, tunjukkan di mana tempatnya, tunjukkan itu kerajaannya. Datang ke rumahnya, langsung bertemu dengan rajanya. Wahai raja, aku ingin meminang anak perempuan kamu. Wah, ya tertawa semuanya yang di sekitarnya. Ini siapa? Orang tidak dikenal. Kemudian lihat pakaiannya ya sederhana. Ya dia tidak bawa mobil, ya rambutnya mungkin tidak tertata rapi. Minta anaknya raja, kan aneh. Kemudian rajanya, wah, kata rajanya, kamu itu kan tahu, tidak bisa kawin dengan putrinya raja kecuali ya kamu membawa mahar yang besar. Kamu gak akan sanggup memberikan mahar kepada apa? Kepada raja untuk meminang anaknya, gak bisa kamu. Kan sudah tahu kamu sifat atau kebiasaan daripada anaknya raja itu kalau mau kawin ya maharnya besar. Akhirnya tanya si Darwish tadi itu, kalau boleh saya tahu sebesar apa sih aku bisa mengawini anakmu, putrimu, dengan membawa mahar sebesar apa? Lah sedangkan Darwish itu dia di dalam barang bawaannya itu ada seperti wadah. Wadah itu dibuat ngambil air untuk wudhu, dibuat untuk makan, dibuat untuk minum, serba guna wadahnya. Ya lumayan besar. Akhirnya udah gini aja, itu wadah yang kamu bawa, penuhi itu wadah kamu dengan mutiara-mutiara, permata-permata yang bagus, yang berharga. Wah, mutiara ini sulit mendapatkannya. Adanya mutiara di dasaran laut. Kemudian dia bukan orang kaya, nggak punya harta, rumah nggak punya. Udah kamu penuhi. Raja beranggapan tidak mungkin dia bisa memenuhinya. Oh, itu tugasnya. Cuman itu yang bisa menyebabkan aku bisa kawin dengan putri kamu. Aku bawa satu wadah ini semuanya isinya mutiara. Iya. Udah. Keluar ini si Darwish tadi ini. Keluar, kemudian tanya dia kepada orang, di mana aku bisa dapat mutiara? Oh, imah ini ya, kemauan yang tinggi nih. Kalau kita mungkin nganggep ini orang gila ini ya. Tapi karena kemauan yang tinggi, di mana bisa aku dapatkan mutiara? Wah, mutiara ya bisa dapat kecuali dasar laut. Kamu harus menyelam ke dasar lautan, itu pun kamu dapat ya berbulan-bulan mungkin dapat cuma beberapa mutiara. Oh, ada di dasar laut. Ya sudah, langsung berangkat ke laut. Berangkat ke laut sampai di pantai, dia ngambil dengan wadahnya tadi itu. Wadah yang serbaguna tadi itu. Ngambil airnya laut, ya dibuang. Dibuang, ngambil air laut kemudian dibuang. Ngambil lagi dibuang. Kenapa? Ingin nguras laut. Itu dikuras laut. Ya secara akal nggak mungkin. Tapi karena kemauan yang tinggi nih, Allah melihat ini orang ada kemauan dan niat yang baik memang. Niatnya niat baik, benar-benar dia.
Tidak ada tujuan kecuali memang niatnya baik. Dia ingin nguras laut. Ya secara akal tidak mungkin laut dikuras. Ya tenaga kita yang terkuras. Wah, dia berusaha, akhirnya apa? Karena Allah melihat ini niatnya, dia benar-benar sungguh-sungguh, akhirnya apa? Allah berikan rasa takut kepada ikan-ikan yang ada di lautan. Allah berikan ru'ub, khauf, rasa khawatir, rasa takut kepada ikan-ikan bahwa lautan mau dikuras sama si orang tadi itu. Wah, akhirnya ikan-ikan itu semuanya mereka berkumpul. Ya, mereka saling membicarakan gimana ini, laut mau dikuras ini sama pemuda ini. Apa sih permintaannya? Dia pingin dapat mutiara. Ya tahu dia pingin dapat mutiara. Allah berikan ya pengetahuan kepada mereka. Akhirnya apa? Udah gini aja, supaya lautnya tidak sampai dikuras, ayo kita semuanya berusaha untuk cari apa yang dia inginkan. Kita akan lemparkan ke dasar lautan. Kita akan lemparkan ke apa? Ke pantai. Supaya apa? Dia bisa mendapatkannya dan insya Allah nggak akan bakal dikuras lagi lautnya. Wah, ikan-ikannya semuanya masuk ke dalam ngambil ikan, ngambil apa? Mutiara, sampai dilemparkan, sampai akhirnya apa? Mutiara yang ada di sekitar pantai di laut tadi itu banyak diisi sampai penuh, masih lebih. Tapi pemuda tadi itu tidak ingin mendapatkan harta yang lebih. Dia ingin untuk mendapatkan si perempuan itu, putri raja tadi itu. Tugasnya mengisi daripada apa wadah tadi penuh dengan mutiara. Sudah penuh, balik. Akhirnya apa? Mutiara-mutiara yang ada tadi itu Allah kirimkan apa? Ombak yang besar sehingga apa? Mengambil sisa mutiara yang ada sampai masuk ke dalam laut lagi. Bawa ini mutiara sampai ke depan raja. Wahai raja, ini mahar untuk putri kamu. Kaget, dari kejauhan memang mutiara asli. Coba pastikan mutiara beneran apa mutiara bohongan. Pastikan, dicek semuanya, bener aja ini mutiara asli. Ya sudah, ngelihat seperti itu, ya tanya ini dari mana ini orang. Ini darwish. Ya kemudian dia ya akhirnya apa? Pingin mendapatkan putri raja, kamu mendapatkan dia mendapatkan syarat, kemudian dia melakukannya. Dapat dari mana ini mutiara? Dapat dari laut. Loh, bagaimana dia bisa mendapatkan banyak ini? Dia pingin nguras laut. Wah, melihat ini orang bukan orang biasa. Akhirnya apa? Sama raja dikawinkan dengan putrinya. Ini menunjukkan bahwa apa? Kemauan yang tinggi itu akan bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tapi bukan berarti, wah, aku pingin kawin sampai wedok iku, berusaha itu ya. Ini bukan kita mengajak untuk kita masalah urusan perempuan, tapi ini menunjukkan apa? Usaha ketika dia lakukan dengan himmah, dengan semangat yang kuat, semangat yang tinggi, ternyata ada hasilnya dan dia dapatkan sesuai dengan keinginannya. Karena itu kita juga sama, apapun keinginan kita, apapun usaha kita, maka ketika itu adalah baik dan dengan kita dapatkan dengan niat yang baik, maka Allah akan memudahkan daripada apa? Segala daripada permintaan kita. Karena itu Al-Habib dikatakan ini hikayah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Semit, ya dia mengatakan kepada murid-muridnya saat itu setelah menceritakan cerita ini, kullu talib ilm ya nurid yusaddiq fi wijhatih kama sadaqa hadzal darwish. Ya, aku kepingin ya murid-muridku ini ya benar-benar jujur di dalam keinginannya, semangat di dalam keinginannya untuk mendapatkan apa ilmu yang bermanfaat sebagaimana daripada apa semangat daripada darwish tadi ini di dalam mendapatkan apa permata atau mutiara. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf yang mendoakan asa yahdina wa iyyakum ila tariqas salafinal alawiyyin wal ulama'il amilin wal auliya wassalihin amin ya rabbal alamin. Nah itu ya ini dari cerita ini ya bahwa apa apapun usaha kita ya kita akan dapatkan ketika kita punya niat yang baik dan semangat yang tinggi. Ya, ini masih ada waktu apa? Cukup. Masih. Nah, kemudian di sini katakan dikatakan di sini bahwa
Asallah yaftah lanal bab. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita pintu rahmatnya. Wa yarfa'annal hijab. Mudah-mudahan Allah menutup daripada yang menutupi, daripada apapun yang menutupi, daripada menghalangi daripada rahmat Allah. Hatta na'mal kama amilas salaf. Sehingga kita bisa beramal seperti yang diamalkan oleh mereka orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Kenapa? Li'anna amalana laisa ka'amalihim. Amal kita ini jauh daripada amal mereka. Mereka itu amalnya ya baik, mereka amalnya banyak. Tapi kita apa? Enggak. Wa ilmana laisa ka ilmihim. Ilmu mereka, salaf-salaf kita ini enggak seperti daripada apa? Ilmu mereka. Faqad kanat salatuhum bihudur wa khusyu' kamil. Salat mereka ketika mereka salatnya apa? Hudur, hadir hatinya. Kemudian khusyuk di dalam salatnya. Ya, sempurna di dalam salatnya. Kalau kita salat fa in sallaina fa qulubuna ma'ad dunya wal hawa. Ya kalau kita salat, hati kita ya penuh dengan apa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu ketergantungan dengan dunia. Yang kita pikirkan waktu dalam salat kadang-kadang dunia. Yang kita pikirkan adalah hawa, ya keinginan-keinginan yang jelek. Walakin asallah, akan tetapi kita mengharap kepada Allah yuwaffiquna, memberikan taufik petunjuk kepada kita kama waffaqahum sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka. Wa ma alaikum illa an ta'malu misla amalihim. Ya kamu itu tugasnya sebetulnya apa? Beramal seperti mereka. Secara zahir kamu beramal seperti mereka. Daripada salat, ibadah, agimud zahir. Secara zahir ikutilah mereka. Bagaimana mereka salat? Mereka salat berjamaah, ikuti salat berjamaah. Mereka baca Al-Quran, ikuti baca Al-Quran. Mereka berzikir, ikuti yang mereka lakukan. Wa insyaallah nablugh ma balaghuhu. Yes. Dan insyaallah sebagaimana kita melakukan apa yang mereka lakukan, insyaallah kita akan disampaikan sebagaimana mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaikum bil iftiqar ila Allah taala. Dan seharusnya kamu itu menjadi orang yang selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluna nurid ayyakuna ilmana wa amalina mithla ilm Abdullah Al-Haddad wa amalih masalan. Nah, kalau kita pinginnya, harapannya ilmu kita, amal kita ya seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad, seperti Faqil Muqaddam, seperti orang-orang yang apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tapi lagu drolana ala dalik. Kita nggak mampu seperti mereka. Kalau kita mau meniru mereka, nggak sanggup. Ya mereka itu ibadahnya ya serba istimewa ya. Banyak ibadahnya, sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, bagaimana hatinya, bagaimana wah hebat mereka. Kita nggak mampu katanya seperti mereka. Kecuali Allah memberikan taufik ya kepada kita. Dan setiap manusia idza qama bidh-dhahir wa tarafa bi annahu ajiz wa muqassir la yadri bi nafsihi illa wa huwa mislahum. Tapi manusia itu dianjurkan untuk apa? Melaksanakan yang dhahir lah. Meniru mereka secara dhahir. Kalau secara batin ya sulit ya. Secara batin sulit. Tapi secara dhahir kita meniru mereka. Kemudian kita merasa mengakui wa taraf bi annahu ajiz wa muqassir. Kita merasa apa? Enggak mampu. Kita merasa serba kurang dalam beribadah. Ojo ibadah sombong, nggak akan sampai ini. Kalau kita ibadah sombong, nggak sampai-sampai kepada Allah, nggak akan dekat dengan Allah. Tapi kalau kita ibadah tapi masih merasa kurang, ya Allah kurang aku mau baca Al-Quran ini, ya Allah kurang aku dalam sholatnya, ya Allah aku kurang dalam berzikirnya, ya Allah serba merasa kurang dan mengakui ya kekurangannya daripada ibadah. Orang-orang seperti gini sudah berusaha mengikuti ulama-ulama secara zahir, orang-orang soleh secara zahir, kemudian mengakui daripada kekurangannya. Dia kadang-kadang la yadri katanya, tidak mengetahui binafsi dengan dirinya kecuali sampai seperti mereka. Kecuali dia akan sampai sebagaimana orang yang dia ikuti. Artinya Pak, magomnya, ilmunya, amalnya akan sampai seperti mereka. Kenapa? As-sagi bagi. Yang ngasih mereka sampai seperti itu masih ada bagi. Mereka mendapatkan magom kedudukan yang tinggi, tingkat yang tinggi, ya derajat yang tinggi. Yang memberikan mereka sampai seperti itu siapa? Allah. Ya, Allah yang dahulu. Ya. Allah yang dahulu dengan Allah yang sekarang sama, masih ada. Artinya apa?
yang bisa memberikan mereka sampai derajat seperti itu ada, sampai sekarang pun ada. Apa kita bisa sampai seperti mereka? Kita merasa i'tiraf, nggak mampu, tapi tetap kita mengikuti secara zahir. Ternyata apa? Allah akan sampaikan kita seperti mereka. Karena itu jangan putus asa. Ada kemauan semangat yang tinggi, tapi tetap kita merasa apa? Merasa kurang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza sami'tumul wa'ad wal qira'a wal ayat al-Qur'aniyah faliwajjih kullu minkum al-khitab ila nafsi. Nah ini, setiap kali kita mendengarkan nasihat, setiap kali kita mendengarkan ayat Al-Qur'an, setiap kali kita mendengarkan daripada hadis-hadis Nabi, itu jadikan semuanya tadi itu mengarah kepada diri kamu. Khitab, ayat tadi, hadis atau nasihat itu jadikan semuanya itu seakan-akan itu apa? Memberitahu kepada kamu. Wa yaftish fi abajaibihi wa la yaqulu hadza ala fulan wa hadza ala fulan. Kemudian kamu jadikan, loh ini aku ini memang. Ya dikatakan tadi bahas masalah sombong, aku memang penuh dengan sombong. Bahas masalah kurangnya dalam ibadah, aku memang kurang dalam beribadah. Merasa semuanya khitab untuk dirinya. Jangan dinisbahkan kepada yang lainnya. Oh iki ngomongi fulan ini. Oh ini fulan ini. Dia tidak merasa, tapi merasa itu semuanya adalah untuk orang lain. Jangan. Setiap kali kamu hadir dimanapun tempat acara, di situ ada mau'izatul hasanah, ada nasihat, dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi, itu semua kan jadikan semuanya itu untuk apa? Untuk khitab kepada diri kamu. Itu mengarah kepada kamu. Kamu merasa ini aku yang dinasihati. Ini aku yang memang merasa banyak kurangnya. Bukan kamu nisbahkan kepada yang lainnya. Bal yatafaggad. Ya, akan tetapi apa? Dia merasa apa? Mencari kekurangan daripada dirinya. Fa idza wajada syai'an madmuman tadarakahu bitaubah. Kalau dia merasa iya ya, aku kurang dalam ibadah, kewajiban kadang-kadang tidak tak laksanakan. Kadang-kadang aku maksiat. Dia merasa itu adalah untuk dirinya. Ya bukan merasa tok, langsung tadarakahu bitaubah. Langsung dia meneruskan apa? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqtanam apa? Qudratahu 'alaiha. Kemudian dia apa? Berusaha untuk mendapatkan keuntungan semampunya untuk mendapatkan apa? Apa yang dia telah tinggalkan. Ya, setelah dia merasa ini adalah kekurangan bagi dirinya, dia bertobat, kemudian apa? Melengkapi dengan apa? Banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita malah merasa putus asa. Ya Allah, iya aku memang ini, wis nangis tok. Terus tidak tobat. Kemudian tidak digodoi seandainya salat-salatnya. Itu bukan taubat itu. Bukan itu seharusnya. Orang ketika merasa ya ada kekurangan, iya dia bertobat, kemudian diisi dengan apa? Dengan melengkapi daripada kekurangannya. Bukan dia malah apa? Malah dia menjadi orang yang putus asa dan menyesali saja, tapi tidak melaksanakan apa? Tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu idzan qada zamanu taubah wa taba lan tanfa'hu. Wa in wajada fi nafsi syai'an mahmudan hamidahullah wa syakarahu ala dzalik wa talaba minhu ats-tsabat ala dzalik ilal mamat. Nah, kalau seandainya dia telah mendapatkan sudah, oh ternyata yang disampaikan tadi alhamdulillah saya ibadah lengkap. Alhamdulillah saya tidak sampai melakukan itu maksiat. Dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meminta untuk diberikan sabat, kekuatan di dalam istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Nah, jangan kita malah sombong. Aku ndak ngono. Aku ndak seperti itu. Aku ya ndak maksiat seperti itu. Sombong dia, bangga diri dia. Ini sia-sia. Jangan-jangan dia apalagi kalau mencaci orang atau menyepelekan orang, dia akan dijadikan seperti orang yang dia sepelekan tadi tuh. Karena itu seharusnya apa? Dia langsung muji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan minta ditetapkan iman taat sampai mati. Nah, itu yang harus dia apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya ini adalah nasihat-nasihat, ya semuanya adalah untuk kita semuanya.
Cukup ini? Masih? Sampai jam berapa? Cukup. Oh, ya wes. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tadi ini ya terburu-buru saya ya. Lupa juga. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bawakan daripada kalam-kalam salaf yang insyaallah ya bisa menambahkan semangat kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ada kemauan, keinginan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan supaya bisa menjadi orang yang bisa mengikuti daripada orang-orang tua kita, salaf-salaf kita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.